Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Taruna Taruni Politeknik KP Pangandaran akan menjelaskan tentang materi uji hedonik, analisa data hedonik, uji ANOVA, dan uji lanjut. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Sawanis, Adelia Anjali, Ike Yulia Azizah, Irma Yuliani, dan Neri Pujiastuti. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Irma Yuliani. Uji hedonik. Perangkat uji untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap parameter uji suatu yang diuji berupa kenampakan warna, tekstur, rasa, dan sebuah produk. Next. Skor atau nilai uji hedonik. Yang pertama, sangat suka sama dengan 9. Yang kedua, suka sama dengan 7. Yang ketiga, netral sama dengan 5. Yang kelima, sangat tidak suka sama dengan 1. Contoh, kelompok kami akan menguji pemberian gelatin pada bakso ikan untuk meningkatkan kekenyalan. Step by step uji hedonik. Yang pertama, masing-masing sampel diberi perlakuan penambahan gelatin sesuai persentase persen. Yang kedua, contoh tersebut disajikan satu persatu. Yang ketiga, setiap panelis diminta menilai contoh yang disajikan dan penilaian dilakukan spontan. Yang keempat, hasil penilaian ditulis di prom uji. Yang kelima, setelah selesai pengamatan prom uji diserahkan kepada petugas. Analisis data uji hedonik. Berikut tunjukkan rumus dari analisis data uji hedonik. Keterangan N sama dengan banyak panelis, S kuadrat sama dengan keragaman nilai mutu, 1,96 sama dengan koefisien standar, X bar sama dengan nilai mutu rata-rata, X sama dengan nilai mutu dan panelis ke-1, ke-2, dan selanjutnya. S mutu. Saya akan menjelaskan tentang analisis data uji hedonik dengan beberapa perlakuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari satu perlakuan yaitu 0%. Di sini dapat dilihat bahwa panelis berjumlah 15 orang dengan perlakuan 0%. Nah, untuk mencari total dari perlakuan 0%, kita harus menjumlahkan dari semua hasil dari masing-masing panelis, yaitu perlakuan 0%, 3 ditambah 3, seterusnya hingga panelis ke-15, hingga mencapai skor 27. Setelah mencari total, kita mencari rata-rata atau X bar. Nah, di sini rata-rata dicari dengan cara jumlah total dari perlakuan 0% dibagi dengan jumlah panelis, sehingga mendapatkan hasil 1,8. Nah, setelah mendapatkan rata-rata, kita juga harus mencari sigma. Nah, sigma ini didapatkan dari X1 min X bar kuadrat. Nah, sehingga hasilnya menjadi 63. Setelah mencari sigma, kita mencari S kuadrat. Nah, S kuadrat di sini didapatkan dari jumlah dari XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan jumlah panelis, sehingga mendapatkan hasil 4,2. Setelah mendapatkan S kuadrat, kita juga harus mencari SD atau bisa disebut S juga, yaitu akar dari varian. Nah, di sini didapatkan dari akar dari S kuadrat, yaitu akar dari 4,2. Didapatkan hasil 2,049. Nah, setelah mencari total rata-rata, sigma, dan S kuadrat hingga S, kita mendapatkan koefisien dari rumus yaitu 1,96. Nah, di sini setelah mencari koefisien, kita harus mencari P. P di sini dapatkan dari 1,96 dibagi dengan rata-rata, sehingga mendapatkan hasil 0,121. Setelah itu, kita harus mencari P
dengan cara 0,121 itu harus dikurang dengan 1,8 atau dengan 1,8 min 0,121 sehingga hasilnya 1,68. Lalu 1,8 ditambah dengan 0,121 hasilnya 1,92. Begitu pula dengan cara-cara dengan perlakuan masing-masing yang akan dicari seperti perlakuan 1%, 2%, 3% dan selanjutnya. Next. Dari analisa tadi dapat disimpulkan bahwa analisa kesukaan panelis terhadap kekenyalan bakso yang dilakukan dengan penambahan gelatin 0% sampai 10% menunjukkan bahwa nilai terendah terdapat pada bakso ikan dengan penambahan gelatin 0% dan yang tertinggi penambahan gelatin 6% dengan penilaian panelis berkisar antara 6,72 sampai 6,74 atau 6,73 plus minus 0,01. Uji ANOVA. Uji ANOVA atau uji beda nyata adalah sebuah tool untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak terhadap perlakuan dalam sebuah penelitian. ANOVA digunakan sebagai alat untuk menguji hipotesis yang mana menilai adakah perbedaan atau pengaruh nyata antar kelompok. Di sini ada contoh, kelompok kami akan menguji pemberian gelatin pada bakso ikan untuk meningkatkan kekenyalan. Berikut tabelnya. Isi dari tabel tersebut ada sampel yang berisi 15 baris atau 15 sampel. Kemudian ada kolom perlakuan yang berisi 11 kolom, terdiri dari 0% sampai 10% perlakuan. Lalu ada tabel total, rata-rata, FK, dan JKP. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitungnya. Yang pertama ada total, yaitu caranya jumlahkan satu persatu perlakuan sampai sampel terakhir. Misalnya U11 ditambah U12 jumlahkan sampai U115. Lalu ketemu hasil totalnya pada perlakuan 0% yaitu 27. Hitung sampai perlakuan 10%. Kemudian cara mencari rata-rata yaitu total perlakuan dibagi dengan jumlah sampel. Misalnya pada perlakuan 0%. 27 dibagi 15 dan hasilnya adalah 1,8. Hitung sampai perlakuan 10%. Cara menghitung FK yaitu jumlah total kuadrat dibagi jumlah sampel dikali jumlah perlakuan. Pada tabel berikut jumlah totalnya adalah 691 kuadrat dibagi 15 kali 11, yaitu hasilnya 477 481 dibagi 165, hasilnya 2.893.824. Cara menghitung JKP adalah jumlah total setiap perlakuan dikuadratkan. Misal pada perlakuan 0%, yaitu 27 kuadrat sama dengan 729. Jadi hipotesisnya adalah H0. Penambahan gelatin pada bakso ikan tidak memberikan pengaruh nyata pada tingkat kekenyalan bakso ikan. H1 adalah penambahan gelatin pada bakso ikan memberikan pengaruh nyata pada tingkat kekenyalan bakso ikan. Next. Lanjut ke tabel ANOVA. Berikut tabelnya dengan keterangan rumus sebagai berikut. DBP rumusnya adalah jumlah perlakuan dikurang 1. Rumus DBT adalah jumlah perlakuan dikali jumlah sampel dikurangi 1. Rumus DBG adalah DBT dikurangi dengan DBP. Rumus JKP adalah total JKP kuadrat dibagi jumlah sampel dikurangi FK. Rumus JKT adalah setiap data dikuadratkan dikurangi FK. Rumus JKG adalah JKT dikurangi JKP. Rumus KTP adalah JKP dibagi DBP. Rumus KTG adalah JKG dibagi dengan DBG. F hitung adalah KTP dikurangi dengan KTG. Jadi F tabel adalah convert pada tabel F. Dari hasil perhitungan dengan tabel ANOVA di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan gelatin pada bakso ikan memberikan pengaruh nyata terhadap kekenyalan bakso ikan terlihat dari data perbandingan nilai F hitung sampai F tabel. Next.
Selanjutnya yaitu uji lanjut atau BNT. Uji BNT, beda nyata terkecil, merupakan prosedur pengujian perbedaan rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan paling umum dilakukan. Uji BNT, atribut yang digunakan berupa nilai kuadrat tengah, KT, jumlah kuadrat atau JK, derajat bebas atau DB, dan tabel T untuk mendapatkan perbandingan F hitung dan F tabel. Berikut ini adalah step-step atau langkah-langkah dalam menghitung uji BNT. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu untuk nilai BNT-nya dengan cara TA atau tingkat error dibagi 2, dikonvert dengan DBG atau galat, lalu dikali akar 2 dikali KT galat dibagi R, atau R itu disebut dengan jumlah panelis. Maka didapatkan hasil 0,9813. Kemudian hasil ini nanti akan di-compare ke dalam tabel BNT berikut, yaitu dengan cara menambahkan rata dengan nilai BNT tersebut. Lalu dapatlah hasil sebagai berikut dan diberikan simbol sesuai dengan angka yang didapat. Dalam pembacaan simbol ini dapat dilihat jadi rata plus BNT untuk 0% itu 2,71. Jadi 2,71 ini kita lihat dia sampai masuk ke daerah mana begitu kan. Jadi 2,7 dia masuk ke daerah 2,6. Jadi kalau masuk 27 dia tidak sampai. Maka untuk sampai di 2,6 diberi simbol A, AA. Lalu kemudian berikutnya dilanjutkan 3,3. Dilihat dia sampai mana begitu kan. Dan dia sampai di 3. Maka simbol berikutnya yaitu B sampai di 3. Selanjutnya di 3,5 diberi simbol B karena dia tidak melewati 3, dan di 3,6 tidak diberi simbol juga karena tidak melewati 3. 3,9 juga tidak diberi simbol karena dia tidak melewati 3. Untuk selanjutnya nilai 5,6 ini kan dia masuk wilayah ke dalam 5,5 di 5 dan tidak sampai di 5,9, maka penyebutnya simbolnya diberi nilai C sampai di 5 dan seterusnya. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan tabel di atas, perlakuan penambahan gelatin 0% tidak berbeda nyata dengan perlakuan 1% dan 10%. Namun berbeda nyata dengan perlakuan penambahan gelatin 2%, 3%, 4%, 9%, 5%, 8%, 7%, dan 6%. Skor kekenyalan berkisar 1,8 sampai 6,73. Ini berarti konsentrasi gelatin 6%, 7%, dan 8% mendapatkan skor tertinggi sehingga direkomendasikan untuk dipilih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.